This video starts in 3, 2, 1. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat kalian siapapun yang menonton dan juga dimanapun kalian berada. Nah, perkenalkan nih, nama saya Michelle Dipa Revata dari kelas 11 MIPA 1 SMA Budi Mulya Jakarta. Di video kali ini nih teman-teman, kita akan ngebahas tentang fase-fase menstruasi dan juga gametogenesis yang akan dibelah nantinya menjadi spermatogenesis dan juga oogenesis. Nah, sekarang kan lagi zaman-zamannya nih, lagi ada pandemi yang terjadi yaitu COVID-19 atau coronavirus 19. Nah, daripada gabut nih teman-teman, yuk simak video berikut ini. Oke, jadi sekarang yang pertama kita akan ngebahas tentang fase-fase atau siklus menstruasi. Nah, buat pembahasan ini kita perlu tahu tentang hormon-hormonnya dulu nih. Hormon apa aja sih yang termasuk yang mengambil bagian untuk di dalam siklus menstruasi ini. Jadi yang pertama ada hormon FSH yang biru. Itu merupakan follicle stimulating hormone. Dia tugasnya itu untuk mematangkan ovum. Terus yang kedua ada hormon LH, ini yang warna ungu. Si hormon LH ini atau luteinizing hormone, dia tugasnya untuk mendorong terjadinya ovulasi. Terus sampai nanti si ovumnya udah matang, habis dia udah terjadi ovulasi, tugas dia juga melepaskan ovum yang sudah matang. Nah, yang ketiga ada hormon estrogen. Hormon estrogen ini yang warna oranye ya. Kenapa di sini ada tulisan estradiol di sini? Jadi sebetulnya hormon estrogen itu terbagi lagi jadi beberapa kelompok. Nah, si estradiol ini merupakan hormon yang mengambil bagian paling besar di dalam kelompoknya si estrogen. Tapi biar gampang kita pakainya hormon estrogen aja ya. Tugasnya apa sih hormon estrogen? Hormon estrogen tugasnya untuk menghasilkan FSH dan LH. Ini sama ini nih. Terus yang terakhir itu ada hormon progesteron yang warna hijau. Hormon progesteron itu tugasnya untuk menebalkan dinding rahim atau endometrium. Itu jadi 4 hormon yang mengambil bagian di dalam fase menstruasi ini. Nah, sekarang kita bakal ngebahas pertama-tama itu kenapa sih kok bisa terjadinya menstruasi. Nah, pada wanita di sini kita mulai dari belakang dulu nih ya. Oh ya, pertama-tama untuk fase ini sendiri pun terbagi jadi 4. Ada fase menstruasi, praovulasi, ovulasi, sama fase pasca ovulasi. Sekarang kita bakal mulai di fase pasca ovulasi dulu. Di sini kita bisa lihat kalau misalkan hormon progesteron nih yang warna hijau ini kan makin naik nih, makin naik. Tadi fungsinya apa? Kan fungsinya itu untuk penebalan dinding rahim. Ini dinding rahimnya makin tebal dong nih ya, makin tinggi ini kan gambarnya. Nah, dinding rahimnya itu terus ditebelin. Terus hormon progesteronnya juga makin naik. Tapi gara-gara nggak ada yang nempel nih di dinding rahimnya nih, nggak ada yang nempel sama sekali, nggak ada blastula, nggak ada proses implantasi, makanya meskipun dia udah dibentuk nih sampai tebal, nanti di fase menstruasi dia akan kembali luruh. Terus kenapa sih kok pas terjadi menstruasi itu keluar juga darah? Nah, si darahnya ini merupakan pembuluh darah yang sobek. Karena tadi nih, pas dia udah tebel, pas diluruhin kan dinding rahimnya jadi tipis. Gara-gara dinding rahimnya ini jadi makin tipis, si pembuluh darahnya ini yang ada di bawah-bawahnya sini, dia ikutan kerobek. Makanya keluar darah. Gitu ya. Jadi gara-gara dinding rahimnya makin tebel, tapi nggak ada yang membuahi, nggak ada proses penempelan blastula, makanya dia luruh lagi. Nah, itu kenapa bisa terjadinya menstruasi.
Terus di sini kita lihat kalau misalkan di sini kan fasenya itu dari hari pertama sampai ke 28 ya. Jadi jaraknya itu sebetulnya beda-beda untuk setiap wanita. Normalnya 28 hari, tapi bisa termasuk normal juga karena tadi tergantung pada wanita-wanitanya sendiri. Bisa lebih sedikit dari 28 hari, bisa lebih dari 28 hari. Terus tapi di sini kita ngambil contoh umumnya aja ya. Jadi kita ngambilnya yang 28 hari. Terus kita ambil anggapan kalau misalkan si fase ovulasi ini dia terjadi sekitar hari 13 sampai ke 15. Oke. Terus hari pertamanya itu apa patokannya? Hari pertamanya patokannya itu ketika hari pertama terjadi menstruasi pada wanita tersebut. Nah, terus kenapa sih kok bisa terjadi menstruasi? Si menstruasi ini terjadi karena si level progesteronnya itu turun jauh. Ini kan abis ditebelin progesteronnya yang warna hijau, dia turun banget jauh. Sampai di sini dia turun juga tuh, masih tuh. Kok bisa turun sih? Nah, si progesteron ini kan dihasilin sama korpus luteum. Korpus luteum itu merupakan sisa dari oosit sekunder. Oosit sekunder itu yang mana ya? Nih, oosit sekunder yang di sini nih. Pas fase ovulasi dia kan lepas nih. Terus ini kan ada sisanya nih. Nah, sisanya ini yang nanti bakal ngebentuk si korpus luteum ini. Terus kok bisa sih hormon progesteron itu turun? Kan hormon progesteron dihasilin sama si korpus luteum. Kalau makin lama korpus luteumnya habis, jadi namanya korpus albikan yang ini nih. Kan makin habis tuh, makin tipis makin habis. Pas habis hormon progesteronnya juga otomatis turun dong. Nah, pas turun kalau misalkan yang kayak tadi nih nggak ada proses implantasi atau penempelan, makanya dia bakal balik diluruhin di fase menstruasinya. Terus sekarang kita bakal ngebahas tentang apa sih yang terjadi di hari pertamanya ini. Di sini nih, apa sih yang terjadi? Nah, tadi kan folikelnya udah habis nih di sini nih. Di sini di hari pertama dia bentuk lagi nih folikel nih. Dia bentuk lagi folikel. Tugasnya itu adalah tugas si FSH sama si LH. Tapi yang pertama kali ngebentuk itu tugasnya si FSH. Dia tugasnya buat bikinin bikin ovum itu, bikin dari prosesnya folikel primer tadi. Terus dia berkembang sampai mateng nih ya. Nah, sembari dia berkembang, ini si LH kan juga ngambil bagian turut ikut serta. Mereka kerjasama nih. Terus gara-gara munculnya si hormon estrogen, tadi kan tugasnya menghasilkan FSH dan LH. Gara-gara estrogennya makin naik, berarti otomatis dong estrogen naik, FSH-nya ikutan naik, si LH-nya juga ikutan naik. Gara-gara naik semua, makin cepat mateng dong ovumnya. Terus anggaplah dia udah mateng nih di sini. Ovum atau folikel yang udah mateng itu disebutnya folikel de Graaff. Nah, gara-gara dia udah mateng, akhirnya terjadilah proses ovulasi ini. Si proses ovulasi ini dia ngelepas si oosit sekunder tadi. Ngelepas oosit yang kedua atau oosit sekunder. Terus balik lagi dong, ini ada sisanya nih kan. Sisanya ini jadi apa? Nah, sisanya itu jadi korpus luteum lagi. Dan balik lagi ke yang tadi, si korpus luteum ini nantinya bakal ngebentuk lagi si progesteron. Dan tugasnya si progesteron adalah penebalan dinding rahim. Semakin dibentuk, semakin naiklah si level progesteronnya ini. Gara-gara si level progesteron makin naik, dindingnya makin tebal dong. Dan balik lagi ke fase yang tadi. Kalau misalkan dia tidak ada terjadi implantasi atau penempelan blastula,
Makanya nanti dia bakal diluruhin lagi, yang nantinya di sini dia akan menjadi proses menstruasi lagi, dindingnya akan luruh lagi. Oke, jadi selanjutnya kita akan ngebahas tentang gametogenesis. Nah, si gametogenesis ini nanti akan meliputi dua hal, tapi sebelum masuk ke situ kita harus mengenal dulu apa sih yang dimaksud dengan gametogenesis. Jadi gametogenesis itu berasal dari kata gamet yang berarti sel-sel kelamin. Maka kita bisa simpulkan nih kalau misalkan gametogenesis itu proses pembentukannya. Jadi proses pembentukan sel-sel kelamin atau gamet, dan terbentuknya di mana sih? Di dalam organ reproduksi. Sekarang kita bakal lanjut. Kalau misalkan gametogenesis, tadi kan saya ada bilang meliputi dua hal. Nah, meliputi apa aja sih? Jadi yang pertama ada pembentukan sel sperma pada pria dan juga pembentukan ovum pada wanita. Jadi di sini kita bisa lihat pada pria itu dikenal prosesnya namanya dengan spermatogenesis. Jadi seperti yang tadi saya bilang, pada pria atau jantan, mereka akan menghasilkan sperma dong. Nah, sperma ini dihasilkan di testis, tepatnya di tubulus seminiferus. Kalau misalkan pada perempuan atau pada betina atau wanita, itu dikenal prosesnya dengan nama oogenesis. Jadi dia akan menghasilkan ovum atau sel telur. Dan tempatnya di mana sih? Tempatnya itu di ovarium. Jadi gampang dong ya, ini kita bisa lihat kalau misalkan pada pria menghasilkan sperma, maka spermatogenesis. Pada perempuan menghasilkan ovum, makanya namanya oogenesis. Sekarang kita bakal lanjut, kita ngebahas yang pria dulu nih ya. Yang pada pria. Nah, di sini di proses spermatogenesis ini akan dikenal yang namanya sel induk. Sel induknya itu namanya spermatogonium. Jadi si spermatogonium ini sifatnya itu masih 2N. Nah, jadi dia masih berkisar kurang lebih sekitar 46 kromosom. Selanjutnya dia akan melakukan pembelahan menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer ini yang pertama nih ya. Dan dia sifatnya itu juga masih 2N nih. Nah, berarti pembelahannya apa? Dia kan awalnya 2N nih, terus jadi 2N lagi. Berarti sifat pembelahannya mitosis dong ya, karena dia nggak ada variasinya. Oke, sampai situ. Terus sekarang kita bakal lanjut. Nanti pas dia membelah lagi nih menjadi spermatosit sekunder, dia akan menghasilkan 2 di sini. Spermatosit sekundernya. Dan dia sifatnya itu nanti N sama N. Nah, ini kan udah bervariasi nih. Makanya dia pembelahannya namanya meiosis. Si meiosis ini pun prosesnya nanti akan terjadi sebanyak 2 kali. Nah, si spermatosit sekunder ini yang 2 ini nantinya dia akan ngebelah lagi menjadi 4 ini nih. 4 ini itu dikenal dengan nama spermatid. Dan dia sifatnya juga masih N. Dan dia tuh merupakan bagian pembelahan dari meiosis yang kedua. Tapi nggak berhenti di situ nih. Si spermatidnya ini dia masih belum berfungsi. Karena kenapa? Dia masih belum terdiferensiasi. Jadi masih nggak jelas dong fungsinya apa. Nah, nanti di situ dia akan berkembang lagi menjadi yang namanya di sini ada spermatozoa nih. 4 nih. Si spermatozoanya ini merupakan hasil perkembangan dari spermatid, dan dia ini udah jelas nih fungsinya apa. Kenapa? Karena dia sudah melewati proses diferensiasi. Jadi ini kan kita bisa lihat nih, kalau yang ini bentuknya cuma bulat-bulat doang, masih nggak jelas fungsinya apa. Nah, di spermatozoa ini dia sudah ngebentuk. Ada kepalanya, ada lehernya, ada ekornya. Nah, di kepalanya si spermatozoa itu dia mengandung nukleus haploid dan dia dilapisi sama
akrosom. Akrosom ini punya enzim. Jadi nanti dia enzimnya itu bakal membantu si sperma buat menembus sel telur. Nah, sedangkan yang tengah nih, yang ini nih, ini kan ada lehernya nih. Lehernya itu mengandung mitokondria spiral. Dan seperti yang kita tahu, mitokondria itu merupakan powerhouse cell atau sebagai tempat penghasil energi. Jadi dia memproduksi ATP buat nanti digerakin sama si ekornya ini. Si ekornya spermatozoa. Sama juga buat yang spermatozoa lainnya. Jadi kita bisa lihat ya kalau misalkan yang si spermatogenesis, proses spermatogenesis dari satu sel induk, nanti di sini di terakhir ini dia akan menghasilkan 4 spermatozoa atau 4 sperma yang akan bersifat dengan baik atau sudah bersifat fungsional. Sekarang kita lanjut, coba kita lihat ke yang wanita nih sekarang nih. Nih, kalau misalkan yang tadi pada pria dikenal dengan nama spermatogonium, sel induknya, di sini dikenal dengan nama oogonium. Jadi sama juga dong ya kayak tadi, kalau menghasilkan sperma, spermatogenesis, sel induknya spermatogonium. Kalau pada perempuan menghasilkan ovum, menghasilkan sel telur, prosesnya oogenesis, sel induknya oogonium. Jadi depannya sama nih ya, belakangnya doang nih. Depannya sama dengan apakah dia wanita atau pria, yang belakangnya dia jenisnya sama. Kenapa? Karena sama-sama sel induk. Jadi di sini kita lihat kalau di oogonium ini dia sifatnya juga masih 2N. Sifatnya masih 2N. Terus sama seperti si spermatogonium, nanti dia membelahnya itu juga jadi oosit primer. Oosit primer ini pun sifatnya nanti akan 2N. Nah, nanti dari oosit primer yang sifatnya 2N atau diploid ini, nanti dia akan ngebelah nih. Dia akan membelah lagi menjadi 2 hal nih bedanya nih. Oosit sekunder sama badan polar. Nih kita lihat. Kalau misalkan pada pria dia menghasilkan spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder kan sama nih bentuknya nih, 2. Kalau di sini dia spermatosit sekundernya oosit sekundernya dia cuma 1. Satunya lagi jadi apa? Nah, satunya lagi jadi badan polar. Itu sama seperti yang proses spermatogenesis. Di sini dia melakukan meiosis juga sebanyak 2 kali. Nah, si badan polarnya ini sebetulnya nanti dia nggak ada gunanya nih buat nanti di sel ovum pada akhirnya. Nah, yang terus berkembang itu si oosit oosit sekunder. Kalau misalkan yang pada spermatogenesis kan dua-duanya berkembang jadi 4-nya berkembang lagi gitu kan. Nah, kalau yang di perempuan atau di proses oogenesis, dia yang berkembang itu cuman 1 nih. Satunya tadi ini udah nggak jelas nih apa nih. Terus nanti yang dari oosit sekunder nanti dia juga akan membelah lagi menjadi yang namanya ootit. Sama menghasilkan badan polar lagi, tapi yang kedua, yang sekunder, badan polar yang kedua nih. Jadi ini nggak jelas juga nih fungsinya apa nih yang badan polar nih. Nah, si ootit ini sama juga kayak spermatid, dia nggak ada fungsinya sebelumnya kalau belum melakukan diferensiasi. Tapi setelah melakukan proses diferensiasi, nanti dia akan menghasilkan ovum atau sel telur. Jadi kita bisa lihat dengan jelas dong ya, kalau misalkan pada spermatogenesis dari 1 dia menjadi 4. Kalau misalkan pada proses oogenesis dari 1 sel induk dia cuman menghasilkan yang berfungsional dengan baik itu cuman 1. Sedangkan nanti sisanya itu ada 2. Ada badan polar yang primer sama badan polar sekunder nih. Yang 2 ini yang nantinya nggak jelas nih bentuknya. Fungsinya tuh apa? Kalau misalkan dalam proses pembuahan. Nah, kalau misalkan si oosit sekunder ini nantinya tidak dibuahi, nanti dia akan terjadi proses disintegrasi atau pecah. Jadi sampai situ ya penjelasannya. Jadi sekali lagi kita ulang. Kalau misalkan pria, maka prosesnya spermatogenesis, sel induknya spermatogonium.
perempuan oogenesis, sel induknya oogonium. Terus nanti pada pria setelah menghasilkan spermatosit primer, dia akan terbelah jadi 2, sifatnya tuh sama-sama N dan menjadi spermatosit sekunder. Terus nanti belah lagi lewat meiosis. Meiosis itu menjadi 4. Di sini 4 spermatid. Setelah membelah jadi 4 spermatid, nanti di sini dia akan menjadi 4 spermatozoa sempurna yang masing-masingnya punya bagian masing-masing dan fungsi masing-masing. Dia kepalanya buat ada nukleus haploid, sama dilapisi sama akrosom yang enzim yang buat dia nembus nanti sel telurnya. Terus di lehernya itu ada mitokondria spiral yang buat produksi ATP buat pergerakan si ekor. Jadi dari satu sel induk menghasilkan 4 sel yang fungsional. Pada wanita atau pada oogenesis itu nanti dia dari satu sel induk atau oogonium, nanti dia akan menghasilkan oosit primer melalui proses mitosis. Lalu dia akan melakukan meiosis lagi atau pembelahan selanjutnya, dan dia menghasilkan oosit sekunder. Dan yang satu lagi itu badan polar. Badan polar yang pertama nih ya, badan polar yang primer. Terus selanjutnya di si oosit sekunder ini dia akan ngebelah lagi menjadi ootit dan juga badan polar sekunder di meiosis yang kedua. Jadi dia cuma satu doang nih pembelahannya, nggak kayak yang si spermatogenesis. Dan nanti dari ootit ini dia baru akan menjadi ovum atau sel telur setelah melalui proses diferensiasi, baru dia jadi fungsional. Jadi dari satu sel induk dia cuma menghasilkan satu sel telur. Jadi seperti itu ya kurang lebih penjelasan mengenai perbedaan dari spermatogenesis dan juga oogenesis. Nah, jadi itu dia video tentang penjelasan mengenai fase menstruasi dan juga gametogenesis. Jadi semoga di saat ini teman-teman bisa terisi waktu luangnya sambil menambah ilmu pengetahuan lewat video yang tadi. Jadi sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah menonton. Dan juga saya mendoakan semoga teman-teman semua di rumah tetap sehat dan juga tetap stay happy dan juga healthy. Nah, jangan lupa ya teman-teman tetap stay di rumah sampai pandemi ini selesai, dan upayakan semua hal-hal yang bisa mencegah teman-teman dari terjangkitnya coronavirus 19 sehingga kita semua dapat kembali lagi seperti situasi awal, secara bersama-sama lagi, berkumpul lagi bersama teman dan keluarga sekalian. Jadi sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa.